Shalom, jumpa lagi Minggu 12 Februari 23. Mari kita dengarkan perenungan hari ini. Dari awal dan saya rindu menanggapin perenungan hari ini di perbagian itu. Renungan kita hari ini 12 Februari. Renungan kita diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-21. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kiranya. Kata kiranya sepadan dengan kata seharusnya, semestinya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya melakukan kehendak Bapa di surga di dalam Kristus oleh Yesus Kristus. Mengapa oleh Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah suatu pribadi Allah yang menjadi pendamai akan manusia bisa melakukan kehendak Bapa. Itu dalam karya penyelamatan di kayu salib. Namun dalam keseharian kita, apakah itu juga dilakukan oleh Allah? Filipi 2 ayat 13 mengatakan, oleh karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, yaitu baik ketekunan, baik pengerjaan iman dari kita menerima Tuhan sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu itu pun oleh Allah. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Dan kata sekiranya ini adalah suatu hal yang mesti kita mengerti, bahwa mengerjakan oleh Kristus di dalam diri kita itu adalah kerelaan Allah Bapa di surga. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seringkali kita merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bagi Tuhan, semestinya memang begitu. Seharusnya memang begitu. Namun ada dua jebakan yang kalau kita mengunci pikiran kita di 2 Filipi ayat 12, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dan seterusnya. Maka itu adalah berorientasi kepada diri kita, bahwa yang mengerjakan adalah diri kita. Tetapi 2 Filipi 12 dikunci dengan ayat 13 itu, bahwa Allah lah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ini memberikan satu dampak positif, yaitu kalau kita berhasil mengerjakan baik, maka itu adalah Allah yang mengerjakan, bukan kamu, bukan manusia. Jangan ada satupun manusia yang menyombongkan diri. Dalam bahasa kemuliaan Allah, jangan ada satupun manusia yang mencuri kemuliaan Allah. 2, kalau kita jatuh dalam dosa, dalam kelemahan, apakah Allah yang mengerjakan di dalam diri kita? Allah tidak mengerjakan di dalam diri kita. Tetapi karena Allah tidak mengerjakan perbuatan baik dalam diri kita, maka kita pasti jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena natur manusia lahir sudah dalam keberdosaan Adam dan Hawa. Maka disuruh atau tidak disuruh pun oleh siapapun dalam diri manusia, maka dia pasti akan berbuat dosa. Dosa yang paling sederhana adalah berbohong, memberontak dalam diri bayi ini, dan seterusnya.
Siapa yang mengajarin berbohong? Siapa mengajarin ego untuk diri sendiri? Itu adalah natur dosa. Lalu, pada saat bayi bisa nurut segala sesuatu perbuatan manusia dari kecil sampai dewasa bisa berbuat baik, nurut kepada Allah, nurut kepada orang tua, nurut kepada pemerintah, dan seterusnya. Siapa yang mengerjakan dalam diri orang itu? Apakah dia sendiri? Allah yang mengerjakan dalam diri dia. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi sang pencipta makhluk tersebut. Bagaimana untuk bisa memuliakan pencipta dalam diri seseorang? Apakah dia berbuat baik atau berbuat jahat? Itu adalah campur tangan. Baik, saya coba bacakan di Alkitab, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, huruf besar. Banyak hamba Tuhan yang menjelaskan ayat 13 ini bahwa Tuhan mengerjakan keselamatan di 2000 tahun yang lalu. Saya kira ayat 13 bukan menyatakan Tuhan mengerjakan keselamatan di 2000 tahun yang lalu. Bukan. Konteksnya adalah ayat 13 itu menjelaskan ayat 12. Ayat 12 mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu Paulus hadir, tapi kita mengerjakan di hadapan Tuhan seperti hari-hari ini. Jadi penjelasan mengatakan bahwa Tuhan yang mengerjakan itu adalah bagian Tuhan di masa lalu, dan hari ini kita tetap mengerjakan keselamatan itu adalah bagian kita di hari ini. Bukan ayat 13 menjelaskan bahwa Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Karena ada satu ayat yang mengatakan bahwa manusia tidak sanggup berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik di hadapan Tuhan. Kitab di Roma 3 ayat 10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada seorang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 10 mengatakan, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Keras. Apakah Ayub orang baik? Penilaian Allah, dia jujur dan saleh. Baik tentunya. Namun di dalam Roma 3 ayat 10 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Apakah ayat ini kontradiksi? Tidak. Karena pada saat Ayub itu adalah Allah mau menunjukkan kepada iblis ada orang benar karena Allah lah yang membuat dia benar dan layak hidup saleh. Ayat 11 dalam Roma mengatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang yang mencari Allah. Ayat ini sangat-sangat jelas. Benarkah manusia yang mencari Allah itu murni untuk mencari Allah? Tidak ada seorang pun yang bisa mencari Allah. Ayat 12 lebih
gamblang mengatakan, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Hah? Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Hah? Roma 3 ayat 12 sangat keras. Dapatkah kita berbantah mengatakan kita sudah berbuat baik dengan mengerjakan keselamatan kita? Bukankah Filipi 12 dikunci dengan 13? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu, baik kemauan menurut atau kerelaan menurut pekerjaan Allah di dalam diri kita. Ini sangat relevan dengan Roma 3 ayat 12. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tuhan yang mengerjakan perbuatan baik di dalam diri manusia. Sejalan dengan ayat 13 di Filipi 2 ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaan yang Tuhan taruh di dalam diri kita dan Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ini pengertian bahwa inilah only by grace. Ada 3 alasan dalam perenungan hari ini. Mari kita lanjutkan. Iblis adalah pengganggu jiwa kita. Ia akan mencobai kita dalam hal ketakutan terhadap masa depan kita. Iblis adalah pengganggu jiwa kita. Tuhan sudah mendesain adanya iblis, bukan? Kita sering memberontak, Allah tidak membuat iblis. Allah adalah membuat malaikat yang baik dan sempurna. Namun, atas kemauan iblis memberontak, menjadikannya dibuang oleh Allah, menjadi iblis. Di 3 alasannya akan kita dengarkan nanti, dan akan saya ulas nanti. Alasan pertama menyatakan, segala sesuatu yang terjadi kesulitan, apapun itu adalah providensia Allah. Terjadinya iblis, memang iblis ditugaskan untuk mengacaukan manusia dan menjadi alat penguji bagi manusia. Apakah Allah perlu menguji manusia? Saya kira ujian itu bukan di hadapan Allah, tetapi di hadapan diri kita, diri sesama kita. Oh, kita diuji, apakah kita mampu melaksanakan kehendaknya demi kemuliaannya. Karena keberdosan itu, kesimpulan akhir manusia tidak bisa melakukan perbuatan baik. Satu pun perbuatan baik bukan dari dalam diri manusia, tetapi Allah lah yang mengerjakan di dalam diri manusia. Untuk apa? Untuk manusia tidak bisa mencuri kemuliaan bagi diri manusia sendiri. Tetapi kemuliaan itu adalah hak daripada Tuhan. Hari ini banyak sekali perenungan berkalimat yang dapat saya utarakan. Maksud hati dan pengertian kognitif saya. Kiranya ini pun juga untuk kemuliaan Tuhan. Bukan bagi kebanggaan diri saya. Karena jebakan manusia harus berusaha akan membuat saya bangga dengan diri saya. Saya bangga dengan pemikiran ini. Saya merasa saya. Ini adalah jebakan kedua yang terjadi kalau kita berorientasi pada Filipi 2 ayat 12. Silakan dibuka di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa jadinya jika Allah membawa engkau ke dalam kesulitan ini dan itu, atau ujian begini atau begitu, ketika engkau harus dibakar atau menyangkal Tuhan? Atau apa jadinya jika Allah membawa kita ke dalam ujian ini, itu, dan seterusnya sebagainya? Bukankah Allah, Roh Allah membawa Yesus untuk dicobain di padang gurun? 3 pencobaan yang
kita telah tahu. Siapa yang membawa Yesus ke sana? Allah Bapa mengutus rohnya untuk membawa manusia Yesus yang adalah juga Allah Anak untuk dicobain. Yang membawa itu siapa? Siapa yang membawa Yesus ke dalam pencobaan? Alkitab di Matius 4 ayat 1 mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh huruf besar ke padang gurun untuk dicobain iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya huruf besar, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bukankah di ayat pertama Matius 4 ayat pertama Yesus dibawa oleh roh huruf besar ke padang gurun untuk dicobain iblis. Jadi tugas iblis, punya ide di dalam diri iblis sendiri untuk mencobai Yesus. Rasa lapar Yesus tidak mampu menjebak Yesus jatuh dalam pencobaan iblis oleh kehendak Allah Bapa untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak jatuh dalam pencobaan sekalipun. Dia adalah manusia sempurna. Karena dia juga adalah Allah, anak yang sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Di ayat yang ke-5 dikatakan, kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya dia di atas bubungan bait Allah. Bagaimana mungkin anak Allah bisa dibawa oleh iblis? Masuk akalkah Yesus yang Allah disuruh oleh iblis dibawa ke bubungan bait suci? Bagaimana mungkin Yesus dibawa untuk ikut serta rencana iblis? Apakah itu rencana iblis? Sangat naif kalau kita tidak bisa melihat rahasia bahwa Allah lah yang membawa Yesus untuk dicobain
dalam pemikiran iblis, dalam planning-planning iblis. Iblis berencana lapar, maka manusia akan jatuh. Kalau tidak jatuh, kuasa akan dicobain, maka manusia akan jatuh. Tapi Yesus tidak jatuh. Dan terakhir, apa yang dilakukan oleh iblis? Ayat 8, dan iblis membawa Yesus pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya untuk dirayu. Kalau Yesus engkau menyembah aku iblis, maka semua akan menjadi milikmu. Kebohongan apa yang selalu diberikan oleh iblis? Kebohongan lapar, kebohongan kuasa, kebohongan menyembah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang harus kita sembah kepada Allah. Itu dilakukan oleh iblis. Tapi manusia Yesus tidak masuk ke dalam pencobaan iblis yang sebenarnya itu adalah pencobaan yang dirancangkan, disainkan oleh Allah Bapa untuk menunjukkan manusia Yesus adalah manusia yang betul-betul mampu menang atas iblis. Sehingga jika kita diberikan anugerah percaya kepada Yesus, maka kita akan diperdamaikan dengan Allah Bapa. Demikian Matius 4 ini menyatakan bahwa Allah lah yang membawa Yesus masuk ke dalam pencobaan. Betapa bodohnya para malaikat yang akhirnya menjadi iblis. Waktu di surga kekekalan kemarin, dia pikir dia mau memberontak kepada Allah. Akhirnya dibuang menjadi iblis. Setelah dunia diciptakan, dia mau merusak karya Allah dalam Adam dan Hawa. Tapi apakah ini karya iblis yang mau merusak? Bukan, ini kedaulatan Tuhan. Tidak mungkin Allah membiarkan cipta yang dirusak kalau Allah tidak punya rencana di balik kerusakan itu, yaitu mendatangkan Kristus untuk menyatakan kepada makhluk pilihannya, yaitu manusia, bahwa Allah begitu mengasihi manusia sampai-sampai mengorbankan anaknya yang tunggal, Allah anak Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia pilihannya. Kebodohan iblis didesain oleh Allah untuk menjatuhkan manusia. Maka terjadilah Kristus turun ke dalam dunia ini. Dan betapa bodohnya waktu Kristus telah turun ke dalam dunia, dia mau mencobain manusia Yesus yang adalah Allah anak itu. Dia berpikir dia bisa mencobain dengan 3 macam pencobaan. Iblis pikir dia mampu menjatuhkan Allah. Kali ini Allah tidaklah seperti manusia yang pasti jatuh dalam dosa. Siapa bilang iblis adalah yang maha pintar, lebih pintar dari manusia? Benar, manusia tidak lebih pintar daripada iblis, karena iblis berhasil menjebak manusia jatuh dalam dosa. Namun, manusia yang mampu mengalahkan iblis adalah manusia yang di dalamnya adalah roh Allah bekerja. Filipi 2 ayat 13 sudah menjelaskan, bukan? Sangat bodoh manusia yang berpikir dia bisa menang terhadap pencobaan iblis. Iblis sangat-sangat lihai. Manusia tidak mampu menang atas iblis dari dalam dirinya sendiri. Sudah terbukti Adam, Hawa jatuh, dan kita pasti jatuh di hadapan iblis. Tapi manusia Yesus, 3 pencobaan yang Allah desain taruh dalam pikiran iblis untuk dijalankan, tidak sanggup menjatuhkan manusia Yesus, karena memang Yesus adalah Allah, anak yang akan menyelamatkan manusia.
yang mau Tuhan selamatkan. Di bagian renungan hari ini, saya menemukan sebuah rahasia yang begitu banyak sekali. Yesus membawa kita ke dalam pencobaan. Dan tugas si iblis memang mencobain manusia-manusia ciptaannya. Ada manusia yang jatuh dalam pencobaan dan terus berada di dalam lembah dosa itu. Ada manusia yang bisa diuji, dilatih, dan mengalami kemenangan. Ada ulasannya di belakang. Ini adalah Allah yang membawa kita ke dalam pencobaan. Bagaimana kalau Allah yang membawa kita ke dalam pencobaan, namun pencobaan itu membuat kita sampai seperti ini? Atau ketika semua kekayaan lahiriamu dilucuti dan tidak tersisa sepeser pun di dompet kita. Beranikah kita berpikir bahwa iman kita akan terus bertahan pada saat pencobaan-pencobaan demikian? Iblis sedang melemparkan perangkapnya. Iblis mencoba menggunakan ketakutan akan kesulitan di masa depan untuk membuat kita mengabaikan kewajiban kita sekarang. Dan kemudian kita menjadi tidak siap menghadapi datangnya ujian di masa depan. Ketika ujian itu menimpa. Jika seseorang mempunyai banyak urusan untuk dilakukan besok, memang tujuan Allah memberikan iblis tugas untuk menguji kita sampai kita tidak sanggup menghadapi ujian-ujian berikutnya. Itu adalah tugas yang harus diemban oleh iblis di dalam dirinya kepada kita. Bukankah di Alkitab telah diberikan contoh ujian yang sebegitunya sampai semuanya habis, sampai borok menutupin kulit Ayub dan sebagainya? Mampukah kita bertahan dalam iman kita? Bohong adanya kalau kita mengatakan kita mampu. Bukankah Ayub mengatakan lebih baik dia tidak dilahirkan kalau tahu mengalami hal sedemikian pada saat Allah sedang menguji, memberikan tugas kepada iblis menghabiskan semua hartanya, menghabiskan semua anaknya, menghabiskan kesehatannya, bahkan dari penderitaan sehari yang tidak tahu kapan selesai, dia gatal dan sebagainya. Bukankah ini suatu penderitaan yang sangat panjang dan lama? Siapa yang membawa ujian kepada Ayub? Iblis atau Allah? Mari buka di kitab Ayub. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antaranya mereka datang juga iblis. Perhatikan ayat ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingin dan menjelajah bumi. Ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhin kejahatan. Ayat ke-7 sudah Allah yang membuat ide kejatuhan Ayub. Ayat ke-8 pun disampaikan dengan membuat gara-gara kepada iblis untuk mencobain Ayub. Bukankah Allah yang membawa pencobaan kepada Ayub? Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah?
iblis masih berargumentasi, mengatakan, Ayub takut dan saleh kepada engkau karena engkau melindungi dia, karena dia mendapatkan banyak fasilitas, kekayaan, harta benda, dan seluruhnya. Itu adalah karena engkau menjaga dia. Suatu perdebatan sering terjadi. Lalu ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkatin, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini adalah suatu pola kehidupan duniawi atau iblis. Kalau Tuhan memberkatin, kalau ke harta kita makin berlimpah, kita mampu menyembah Tuhan. Timbal balik yang ada di pola kehidupan dunia. Jika Tuhan memberkatin engkau, maka engkau akan diberikan berlimpah-limpah. Bukankah ini teori jebakan dalam pikiran si iblis itu? Ayat 11. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka benarlah dalam teori di dunia ini mengatakan, uji seseorang dengan harta, kekayaan, dan sebagainya. Kalau dia mampu berkata-kata manis di hadapan semua, maka itu bukan sebenarnya. Coba konsep di ayat ke-11 ini. Ulurkanlah tangan Tuhan dan jamalah segala yang dipunyai, habiskan. Apakah dia masih bisa taat dan tidak mengutuki engkau, Tuhan? Suatu pembelajaran yang luar biasa. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada di dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan masih mempunyai rencana awal, habiskan semua, jangan sentuh Ayubnya. Ini merupakan pencobaan tahap pertama dari harta kita. Dihabisin oleh iblis. Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan. Harta, benda, segala sesuatu dihabiskan, semua habis. Asal tidak menyentuh diri kita, fisik kita, dan hal-hal tentang diri kita. Karena kalau bukan diri saya yang kena, kita masih mampu bertahan. Namun jika diri kita sudah sampai kena, kalau kita sudah tersentuh, apalagi jiwa kita sampai kosong, plus kita mengalami penderitaan setiap hari dalam diri kita yang harus kita tanggung. Apakah kita tidak akan mengutukin Tuhan, atau kita masih berani berkata, saya beriman teguh kepada Tuhan? Omong kosong. Siapa yang membawa pencobaan kepada Ayub? Iblis atau Allah? Maka benarlah, 3 alasannya akan saya ulas di belakang. Bahwa inilah semua kejadian adalah providensial. Tidak ada satupun kejadian yang di luar daripada kedaulatan Allah. Karena Allah mempunyai tujuannya. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nya adalah huruf besar. Siapa yang membawa pencobaan kepada Ayub? Iblis atau Allah? Maka benarlah, 3 alasannya akan saya ulas di belakang. Bahwa inilah semua kejadian adalah providensial. Tidak ada satupun kejadian yang di luar daripada kedaulatan Allah. Karena Allah mempunyai tujuannya.
Ia perlu menanggalkan semua urusan dari pikirannya di malam sebelumnya, agar ia memperoleh istirahat yang dibutuhkan untuk persiapan besok. Semakin kurang jiwa beristirahat di dalam Allah sekarang, itu akan mengakibatkan semakin kurangnya kekuatan untuk menanggung pencobaan ketika tekanan datang. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan engkau. Allah akan mengajarkan kepada para hamba-Nya segala hal yang perlu mereka ketahui. Di awal kehidupan rohani kita, anugerah penderitaan ditanamkan ke dalam kita. Demikian juga anugerah untuk berdoa. Simpulan yang ketiga, menanggung pencobaan ketika tekanan datang. Artinya jika Allah membawa engkau ke dalam kesulitan ini dan itu, atau ujian begini atau begitu, ketika engkau harus dibakar atau menyangkal Tuhan, atau ketika semua kekayaan lahiriamu dilucuti dan tidak tersisa sepeser pun di dompet kita. Beranikah kita berpikir bahwa iman kita akan terus bertahan pada saat pencobaan-pencobaan demikian? Beranikah kita berkata, iman kita bertahan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat pencobaan sudah sampai pada level demikian? Renungan hari ini menggugah, menantang, menggelitik manusia yang berorientasi kepada 2 Filipi 12. Kerjakan keselamatanmu. Iblis sedang melemparkan perangkapnya. Iblis mencoba menggunakan ketakutan akan kesulitan di masa depan untuk membuat kita mengabaikan kewajiban kita sekarang. Dan kemudian kita menjadi tidak siap menghadapi datangnya ujian di masa depan. Ketika ujian itu menimpa. Jika seseorang mempunyai banyak urusan untuk dilakukan besok. Jika seseorang mempunyai banyak urusan dilakukan hari esok. Bagaimana iblis mau menjatuhkan kita? Pertama, jika kita masih punya dana, uang, kesehatan, dan seterusnya, itu tidak terlalu mengganggu atau menjatuhkan kita. Namun, jika jiwa kita yang sudah diganggu oleh iblis, maka waktu istirahat yang kurang akan membuat kita jatuh. Rasa payah pada jiwa, pada pemikiran, pada harga diri, dan sebagainya di jiwa adalah sumber kita menyangkal Tuhan kita. Jika pencobaan sudah sampai pada level kita habis segala-galanya, kita sudah tidak punya harapan di dalam jiwa kita. Ia perlu menanggalkan semua urusan dari pikirannya di malam sebelumnya, agar ia memperoleh istirahat yang dibutuhkan untuk persiapan besok. Semakin kurang jiwa beristirahat di dalam Allah sekarang, itu akan mengakibatkan semakin kurangnya kekuatan untuk menanggung pencobaan ketika tekanan datang. Hiburkanlah jiwa kita dengan 3 kesimpulan yang sederhana ini. Yang pertama, Hiburkanlah jiwa dengan kesimpulan yang sederhana. Ada 3 disampaikan. Mari kita simak. Pertama, setiap peristiwa adalah hasil dari providensi Allah. Setiap peristiwa adalah hasil dari providensia. Providen adalah kedaulatan Allah.
Allah melakukan setiap peristiwa untuk tujuannya masing-masing. Tidak akan ada seekor burung pun, apalagi seorang kudus, yang jatuh ke tanah oleh kemiskinan, penyakit, atau penganiayaan, kecuali ada tangan Allah di dalam hal-hal itu. Burung pipit yang tidak berharga jatuh pun dalam providensial. Apa urusannya burung tak berharga jatuh merupakan campur tangan Allah? Dalam bahasa yang lebih keras adalah penetapan Allah. Providensia identik dengan penetapan, identik dengan kedaulatan. Kenapa kedaulatan? Karena penetapan yang baik adalah dari Allah, kita bisa terima. Tapi kalau penetapan yang tidak baik dari Allah, manusia tidak bisa menerima keberadaan Allah seperti ini. Dalam bahasa sederhananya, manusia membela Allah. Allah tidak sadis, kejam, dan sebagainya dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan providensia kedaulatan Allah, Allah mampu melakukan yang dianggap kejam oleh manusia. Tapi itu semua ada dalam tujuan Allah. Yang kedua, Allah sudah berjanji. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan engkau. Allah akan mengajarkan kepada para hambanya segala hal yang perlu mereka ketahui. Allah akan menjaga hamba-hambanya. Apakah penjagaan yang dalam pikiran manusia adalah manusia selalu diluputkan dari masalah, dari sakit penyakit, dari penderitaan? Jika seperti itu Allah lakukan setiap saat manusia mengalami penderitaan, maka manusia tidak bisa melihat kedaulatan Allah. Dalam hal yang negatif, paling negatif sekalipun, Allah sedang mempunyai tujuannya untuk kita mengalami seperti itu. Di awal kehidupan rohani kita, anugerah penderitaan ditanamkan ke dalam kita. Demikian juga anugerah untuk berdoa. Bagi anak-anak Tuhan, anugerah untuk menderita, di mana ada satu pengelompokan penderitaan itu adalah anugerah? Untuk bisa berdoa pun itu adalah anugerah. Ini merupakan suatu penjabaran yang sangat relevan dari 2 Filipi ayat 13. Bahwa kalau kita mampu dalam berdoa sekalipun, itu adalah anugerah Tuhan. Hal ini senada bahwa segala sesuatu harusnya bersifat teosentris, pusatnya kepada Allah. Bahkan dari hal negatif keberdosaan sekalipun, pusatnya tetap kepada Allah. Karena kemuliaan hanya bagi Dia saja, bukan? Simpulan yang ketiga, Allah di dalam hikmatnya menyelubungi penghiburan-penghiburan yang akan dikaruniakannya kepada kita menurut tahapan yang bervariasi di dalam hidup kita. Sehingga Ia dapat mendorong hati kita untuk bergantung penuh pada janji-janjinya yang pasti pada masa sekarang ini. Variasi kehidupan pencobaan, jatuh bangun kita dalam pencobaan adalah tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmati Tuhan. Itulah sebabnya untuk menguji kekuatan iman Abraham, Allah mengizinkan Abraham meneruskan hingga tangannya teracung untuk menikam Ishak. Dan barulah Allah datang menyelamatkannya.
suatu proses. Allah menguji dengan meminta Ishak dijadikan korban persembahan kepada Allah. Pada saat ujian itu datang, bukankah Abraham begitu mendambakan seorang anak dari istrinya yang Tuhan telah janjikan menjadi bangsa yang besar? Pada saat dia harus menikam anak satu-satunya, maka disitulah puncak variasi ujian Tuhan. Tuhan datang tepat waktunya. Ini yang sering kita dengarkan, indah pada waktunya, tapi pada saat belum datang, apakah indah, teman-teman? Saya sangat lugas mengutarakan hal ini karena saya juga sedang diproses oleh Tuhan. Pada saat kesadaran jiwa saya sedang waras-waras dan warasnya, Tuhan berikan variasi ini dalam kehidupan stroke saya sudah 7 tahun dengan segala macam problema yang terjadi dalam kehidupan saya. Dengan segala hiruk pikuk, hiburan yang Tuhan beri, rumah ini gratis. Pada saat tahun pertama saya harus keluar dari rumah kontrakan. Ini merupakan variasi dari Tuhan untuk boleh saya sadar. Inilah rencana Tuhan atas ujian yang harus saya alami dalam kehidupan keluarga kami. Akhirnya Tuhan memampukan saya berkata-kata hari ini dalam perenungan Minggu Februari 2023 ini. Kristus mengutus murid-muridnya ke tengah danau, sedangkan ia sendiri tetap di tepian, dengan rancangan untuk menguji iman mereka dan menunjukkan kasih-Nya. Bukankah ini desain Kristus kepada murid-muridnya? Murid-muridnya disuruh bertolak di danau, dan Yesus ada di pinggir danau. Mengertikah desain Allah ini? Kenapa? Karena Kristus tahu, sudah menetapkan akan ada angin badai di danau, untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dialah Tuhan, Guru, dan Juru Selamat. Murid-muridnya sedang diuji, supaya nanti suatu saat murid-muridnya pun boleh mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk menyampaikan kepada generasi di bawahnya mereka sampai hari ini yang boleh kita nikmatin dari perenungan hari ini. Hiburkanlah diri kita sendiri dengan hal ini. Sekalipun kita tidak melihat Allah di tengah perjalanan, tetapi kita pasti akan menemukan Dia di akhir perjalanan kita. Hiburkanlah dengan 3 poin providensialah, dan Allah tidak sekali-kali meninggalkan kita, walaupun tidak seperti yang kita harapkan, setiap saat tidak meninggalkan kita. Dan yang ketiga, bahwa Allah mempunyai tujuan, bahwa kita akan menikmati Dia. Mungkin di awal perjalanan kita, mungkin di pertengahan perjalanan hidup kita, atau yang pasti di akhir perjalanan kita, karena semua adalah proses yang Tuhan mau mendewasakan kita. Berat. Mudah menyatakan pada saat otak kita sedang sehat atau jiwa kita sedang sehat, bisa melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam proses kehidupan kita. Tapi semua berakumulasi bahwa di akhir kehidupan kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan kelak di surga nanti. Tulisan daripada William Carnell yang hidup 1617 hingga 1679. Renungan kita hari ini, 12 Februari. Renungan kita diambil dari Ibrani 13
ayat yang ke-21, Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iblis adalah pengganggu jiwa kita. Ia akan mencobai kita dalam hal ketakutan terhadap masa depan kita. Apa jadinya jika Allah membawa engkau ke dalam kesulitan ini dan itu, atau ujian begini atau begitu, ketika engkau harus dibakar atau menyangkal Tuhan, atau ketika semua kekayaan lahiriamu dilucuti dan tidak tersisa sepeser pun di dompet kita. Beranikah kita berpikir bahwa iman kita akan terus bertahan pada saat pencobaan-pencobaan demikian? Iblis sedang melemparkan perangkapnya. Iblis mencoba menggunakan ketakutan akan kesulitan di masa depan untuk membuat kita mengabaikan kewajiban kita sekarang. Dan kemudian kita menjadi tidak siap menghadapi datangnya ujian di masa depan. Ketika ujian itu menimpa. Jika seseorang mempunyai banyak urusan untuk dilakukan besok, ia perlu menanggalkan semua urusan dari pikirannya di malam sebelumnya, agar ia memperoleh istirahat yang dibutuhkan untuk persiapan besok. Semakin kurang jiwa beristirahat di dalam Allah sekarang, itu akan mengakibatkan semakin kurangnya kekuatan untuk menanggung pencobaan ketika tekanan datang. Hiburkanlah jiwa kita dengan 3 kesimpulan yang sederhana ini. Yang pertama, setiap peristiwa adalah hasil dari providensi Allah. Tidak akan ada seekor burung pun, apalagi seorang kudus, yang jatuh ke tanah oleh kemiskinan, penyakit, atau penganiayaan, kecuali ada tangan Allah di dalam hal-hal itu. Yang kedua, Allah sudah berjanji. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan engkau. Allah akan mengajarkan kepada para hambanya segala hal yang perlu mereka ketahui. Di awal kehidupan rohani kita, anugerah penderitaan ditanamkan ke dalam kita. Demikian juga anugerah untuk berdoa. Simpulan yang ketiga, Allah di dalam hikmatnya menyelubungi penghiburan-penghiburan yang akan dikaruniakannya kepada kita menurut tahapan yang bervariasi di dalam hidup kita. Sehingga ia dapat mendorong hati kita untuk bergantung penuh pada janji-janjinya yang pasti pada masa sekarang ini. Itulah sebabnya untuk menguji kekuatan iman Abraham, Allah mengizinkan Abraham meneruskan hingga tangannya teracung untuk menikam Ishak. Dan barulah Allah datang menyelamatkannya. Kristus mengutus murid-muridnya ke tengah danau, sedangkan ia sendiri tetap di tepian, dengan rancangan untuk menguji iman mereka dan menunjukkan kasih-Nya. Hiburkanlah diri kita sendiri dengan hal ini. Sekalipun kita tidak melihat Allah di tengah perjalanan, tetapi kita pasti akan menemukan Dia di akhir perjalanan kita. Tulisan daripada William Carnell yang hidup 1617 hingga 1679. Suatu perenungan yang cukup saya kira untuk memberikan gambaran kepada kita, supaya kita
Dan pada saat ini saya sedang stroke habis-habisan rasa menderita. Terkadang ada waktu-waktu yang saya begitu kosong, sepi. Namun biarlah apa yang diucapkan oleh Allah Roh Kudus di dalam diri saya ini. Pada saat saya sedang galau, kosong, saya mendengarkan perkataan firman melalui hambanya si stroke ini. Saya pun, jiwa saya pun mampu dihiburkan. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan mampu saya ejawantahkan, mampu saya brainwashkan dalam pikiran saya bahwa itu adalah Tuhan yang mengerjakan di dalam diri saya. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan mengeluasnya melalui diri saya. Amin.